Selamat datang di Kota Ikan Sibolga, Sumatera Utara. Kota Sibolga terletak di pantai barat Pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian-Nauli. Jaraknya sekitar 350 km dari kota Medan atau sekitar 8 jam perjalanan. Uniknya, Kota Sibolga merupakan salah satu kota media terkecil di Indonesia dengan luas hanya 10,77 km persegi. Selain itu, di sekitar kota ini terdapat pulau-pulau kecil yang memiliki pemandangan indah seperti air laut yang bening, yang membuat kota ini dijuluki sebagai kota terkecil yang kaya akan wisata pulau. Teman-teman udah pernah ke Sibolga belum nih? Udah capek-capek nih buat ads kopi, ads kreatif, di-reject lagi sama Meta. Hasilnya reject lagi. Dibilangnya nih melanggar ad policy dari Facebook sendiri. Tapi sebenarnya gimana sih sebenarnya proses review suatu iklan sampai iklan itu di-approve atau di-reject nih? Nah, itu dia salah satu yang menjadi bahasan menarik pas gue kemarin ikut event Meta SMB Growth Summit di Singapura kemarin. Jadi di video kali ini gue mau share nih materi tentang ad policy and business integrity supaya kita semua bisa terhindar dari restriction dan iklannya bisa lebih sustain. Elemen utamanya apa aja nih pas dilakukan review oleh si Meta, serta studi kasus tips langsung dari orang dalam Facebook yang ngasih tahu kita nih model iklan mana yang cenderung di-approve dan mana yang kemungkinan besar di-reject. Langsung aja kita bahas satu-satu ya. Jadi, gimana sebenarnya proses review iklan di Meta? Sistem review iklan di Meta terdiri dari dua komponen, machine learning dan human review. Kalau iklan kita lolos dari review machine learningnya, maka iklan kita akan mulai tayang dan merich audience. Tapi kalau nggak di-approve, biasanya bakal ada email cuy dari Facebook yang menjelaskan mengapa iklan kita nggak disetujui. Dan ada panduan untuk merubah iklan supaya bisa banding. Dan kalau banding, nanti akan direview oleh staf Meta. Selain itu, walaupun udah di-approve, bisa jadi setelah jalan beberapa waktu, iklan kita malah di-disapprove sama Meta, yang mana salah satu penyebabnya karena banyak negatif feedback di iklannya. Seperti orang tandai iklannya sebagai spam, ataupun banyak nih yang nge-hide iklan kita. Proses ini disebut sebagai reactive review. Sekarang kita bahas ya beberapa tips dari Mbak Arinta yang merupakan salah satu account manager di Meta. Pertama, dari sisi ad copy. Produk atau layanan yang ditawarkan harus jelas cuy. Kelihatan ya, gambar pertama itu primary text-nya singkat banget, kurang jelas nih jualan apa. Yang model begini cenderung iklannya bakal nggak di-approve sama Meta. Tips kedua, hindari panggilan atau karakteristik yang personal. Contoh di gambar ini, iklannya nulis a plus size woman yang merujuk ke wanita yang lebih gemuk. Nah, itu nggak boleh. Di contoh gambar yang kedua, bahasanya diperhalus. Jadi mereka nambah range ukuran koleksi bajunya. Nah, ini yang bisa di-approve sama Facebook. Yang ketiga nih, yang paling sering kita lakuin, misleading ads. Iklannya apa, nanti di landing page-nya apa. Belum lagi yang emang niat nipu cuy. Di iklan bilangnya smartwatch Amazfit yang asli, tapi yang datang malah jam abal-abal cuy. Nah, yang model-model kayak gini sebenarnya dilarang keras. Sekarang kita bahas dari sisi kreatif ya. Kalau ini udah jelas, hindari gambar-gambar yang mengandung unsur seksual. Makanya kalau gue sendiri menghindari nih untuk iklan produk oles-oles. Karena walau cuannya besar, tapi kayak hit and run aja cuy. Capek, bakal sering kena restrik iklannya. Lagian gambarnya juga pasti berbau-bau nudity kan. Malas banget cuy cari cuan dari cara begini. Tips kedua, hindari misleading button di gambar. Contohnya nih, kita ngasih pertanyaan di gambar yang dikira orang bisa diklik, tapi ketika diklik kan langsung masuk ke iklan. Nah, ini yang dimaksud dengan misleading button. Tips ketiga, jangan terlalu fokus pada bagian tubuh tertentu. Kayak di gambar pertama ya, fokus banget ke perut yang suspek. Tapi kalau ditampilkan ke seluruh tubuh seperti gambar yang kedua, itu masih boleh. Gimana? Sebenarnya kalau kita nih nggak jualan barang yang aneh-aneh, kemungkinan di-reject itu cukup kecil. Dan bagi teman-teman yang udah punya AM, bisa untuk melakukan pre-screening terlebih dahulu kepada AM-nya, biar nggak bolak-balik nih untuk proses review iklannya. Bagi teman-teman yang masih sering kena reject, coba deh ikutin beberapa tips yang tadi udah gue sampaikan di depan ya, supaya lebih aman dalam beriklan. Alhamdulillah, awal tahun ini pengangguran premium bisa profit hampir 500 juta dari jualan jasa produk digital dengan menggunakan iklan Meta Ads. Pengalaman beriklan gua kemarin udah gua bedah dalam ebook studi kasus profit ratusan juta
dari Meta Ads. Di ebook ini gue bedah semua mulai dari produknya apa, struktur landing page-nya bagaimana, campaign yang gue buat mulai dari testing hingga scale up, semua gue bongkar di ebook ini. Dan pastinya harga semua experience yang gue tuangkan di ebook ini cuma seharga traktir kopi plus roti lah. Jadi buat teman-teman yang mau intip isi ebooknya seperti apa, bisa cek link di deskripsi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Next, kalau ada request mau bahas apa, bisa dipesan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.